Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, kenyataan tentang tersinggung, kesempatan tersinggung selalu ada. Jadi jangan khawatir kalau kita ketinggalan promo tersinggung, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena kesempatan tersinggung selalu ada. Ini kenyataan kehidupan kita manusia. Baik yang tua, muda, baik ataupun nggak baik, namanya kesempatan tersinggung itu selalu ada. Contoh ya, dengan orang kita kenal. Kesempatan tersinggung ada. Sangat besar kesempatannya. Lucunya lagi, dengan orang yang kita tidak kenal pun, kesempatan tersinggung ada. Coba kalau Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan ya, di sosial media, kalau Anda aktif di sosial media, orang tuh bisa berantem, lempar komen satu dengan yang lainnya, walaupun tidak kenal, karena apa? Yang namanya tersinggung. Saling nggak kenal, saling menghina. Padahal nggak kenal satu sama lain, tapi bisa saling tersinggung. Kenapa? Karena kesempatan tersinggung itu selalu terbuka dan selalu ada buat siapapun. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kenyataan tentang tersinggung. Tersinggung adalah jebakan yang menyerap energi. Jebakan yang menyerap energi. Nah, ada sekelompok kawan, mereka ini mau pergi mancing, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka mau pergi ke Banyuwangi untuk mancing. Nah, kalau pergi ke tengah laut, mau mancing di laut bebas, itu nggak bawa sembarangan umpan. Karena kalau orang mau pergi mancing, ditanya dulu mau mancing apa nih, ya kan? Ikannya apa yang mau ditarget? Mereka bawa umpan yang sesuai. Nah, sementara mereka udah pergi, ya kan? Mereka bawa umpan. Kalau sampai ikan itu gigit umpan ini, maka akan terjadi ikan-ikan ini justru akan selalu mengeluarkan energinya ya untuk lepas dari umpan tersebut. Tapi kebanyakan yang terkail itu nggak selamat. Dibawa pulang, digoreng di rumah. Nah, untuk menjebak Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjebak yang namanya manusia ataupun mungkin sesama hewan binatang pemangsa pun itu mempersiapkan jebakan. Umpan supaya bisa memangsa mangsanya. Nah, tersinggung itu adalah jebakan yang menyerap energi. Sehingga kalau kita ingin lihat hidup berkemenangan, alangkah baiknya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan ambil umpan dan jangan makan umpan tersinggung tersebut. Nah, pernah nggak kita memperhatikan kata tersinggung di Alkitab? Kata tersinggung di Alkitab itu dari bahasa Yunani ya, yang bunyinya adalah skandalon. Skandalon itu contohnya terdapat di Matius 18 ayat 7. Yang artinya apa? Skandalon itu artinya adalah stumbling block atau trap. Jadi kata tersinggung itu bahasa aslinya dari Yunaninya itu mengandung arti ini, Saudara, sandungan dan jebakan. Nah, waktu tersinggung itu udah ngelempar umpan sama kita, waktu kita responi biasanya kita akan masuk dalam cycle-nya tersinggung. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian tahu ya, kita kalau nangkep ikan besar, udah ketangkep, diumpan, nggak mungkin dong ditarik terus ditarik, nggak mungkin. Ditarik, diulur, ditarik, diulur, ditarik, diulur, ditarik, diulur, ditarik, sampai akhirnya kita ini udah kehabisan energi, lalu kita udah menyerah kepada pemangsa. Nah, oleh sebab itu, yang namanya tersinggung itu adalah jebakan yang menyerap energi. Tandanya apa nih orang yang sudah ada di jebakan tersinggung? Tandanya sederhana sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mudah tersinggung. Nah, itu tandanya. Jadi tandanya orang sudah ada di jebakan tersinggung itu mudah tersinggung. Kalau kita menemukan diri kita mudah tersinggung, hal-hal yang nggak penting-penting, yang kecil-kecil sekalipun membuat kita tersinggung. Nah, perhatikan kita ada di jebakannya tersinggung. Padahal jebakan tersinggung itu sangat-sangat mengganggu perjalanan indah kita sama Tuhan, menuju destiny yang Tuhan siapkan, masa depan cemerlang yang Tuhan rencanakan buat kita, itu seringkali terganggu karena kita mengizinkan diri kita makan umpan dari yang namanya tersinggung. Nah, oleh sebab itu setiap kita bisa tersinggung dan pernah tersinggung
dan bisa suatu hari tersinggung. Sehingga apa yang bisa kita pelajari saat kita tersinggung? Yang A, Bapak Ibu saudara sekalian, bisa kita pelajari, segera bersihkan. Ini yang bisa kita lakukan, segera bersihkan. Kalau Anda bisa ketik di kolom komentar, boleh ketik di kolom komentar, segera bersihkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tadi di awal khotbah ini saya cerita tentang gimana anak saya numpahin susu di sofa di rumah. Kalau udah ketumpahan, kita harus cepat-cepat bersihkan. Karena kalau enggak, kotoran dari minuman atau dari makanan itu akan stay dan akan makin susah untuk mengeluarkan warna makanan dan minuman dari kain sofa kita. Sama halnya dengan tersinggung. Sehingga ada kata-kata yang perlu kita perhatikan hari ini. Lebih cepat kita lepaskan tersinggung, lebih cepat kita hidup dalam kemenangan dan kebahagiaan. Amin. Lebih cepat kita lepaskan tersinggung, lebih cepat kita hidup dalam kemenangan dan kebahagiaan. Sehingga saya dan kita semua, siapapun tiap hari bisa tergoda dengan yang namanya tersinggung. Tantangannya buat kita adalah jangan dibiarkan, ayo segera dibersihkan. Salah satu contoh terbaik adalah Tuhan Yesus sendiri. Kan Tuhan Yesus kemana-mana dia kalau pergi, orang itu mencoba menjebak dia untuk jadi marah. Banyak orang itu yang nggak suka sama Tuhan Yesus mencoba menjebak dia untuk jadi tersinggung. Tapi dalam Alkitab, dalam 1 Petrus 2 ayat 23 pernah menceritakan tentang Tuhan Yesus kita. Ayatnya berkata gini, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Coba kita lihat ini yang diucapkan oleh penulis Petrus tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemanapun dia pergi, yang namanya tersinggung itu selalu mencoba untuk ganggu Tuhan Yesus. Tapi ini kata-kata penulis 1 Petrus 2 ayat 23 tentang Tuhan yang kita hormati, yang kita sembah. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Mungkin waktu kita membaca ini, beberapa Bapak Ibu saudara sekalian mikirnya gini, nah ini Pastor Alisa ini nggak ngerti siapa suami saya, siapa istri saya, siapa orang di sekitar saya, siapa orang yang menyakiti atau yang menyinggung. Anda nggak tahu sudah berapa kali gitu kan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita punya pilihan. Kita mau meletakkan hidup kita pada tersinggung, atau kita mau meletakkan hidup kita pada Tuhan yang mengontrol hidup kita. Nah, Tuhan Yesus dia mencontohkan kepada kita, dia tidak meletakkan hidupnya pada ketersinggungan, tapi justru dia meletakkan hidupnya seluruhnya kepada Tuhan yang mengontrol dia. Oleh sebab itu ayatnya mengingatkan tadi, ia menyerahkan semua rasa tersinggung itu kepada Tuhan, dia yang menghakimi dengan adil. Nah, sehingga Amsal 19 ayat 11 itu mengingatkan sebuah kata-kata yang sangat bijaksana sekali. Orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Ia terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan orang terhadapnya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu saudara, yang B yang bisa kita pelajari. Kalau mungkin minggu ini atau minggu-minggu depan kita akan hadapin yang namanya tersinggung. Yang B yang kita bisa pelajari adalah tetap licin terhadap tersinggung. Tetap licin terhadap tersinggung. Boleh kita ketik sama-sama di kolom komentar, tetap licin terhadap tersinggung. Nah, kita ini baru melewatin yang namanya bulan Agustus. Suatu ketika, saya masih ingat, sekitar 7 tahun yang lalu, di gereja kita bikin yang namanya acara Freedom Fest. Nah, Freedom Fest itu sebetulnya merayakan 17 Agustus. Nah, salah satu game yang dibuatkan oleh panitia adalah orang itu matanya ditutup pakai kain, lalu setiap orang disediakan 1 ember. Nah, 1 ember ini, Bapak Ibu saudara sekalian, isinya adalah 10 ikan belut. Nah, 1 ember isinya 10 ikan belut, itu cepat-cepatan. Dalam 1 menit, siapa yang bisa memindahkan ikan belut paling banyak itu pemenangnya. Nah, kalau kita orang biasa, kita ini kan bukan orang yang biasa tiap hari kerjaannya nangkep ikan belut, Bapak Ibu saudara sekalian. Wah, nangkep ikan belut itu susah loh.
Licinnya bukan main, licinnya bukan, apalagi mata ditutupin. Udah pegang sini, udah pegang sana, nggak dapat. Apalagi kalau melihat, waduh, bapak-bapak, ibu yang lomba itu seru banget lihat. Hanya untuk nangkep ikan belut itu nggak gampang ternyata. Nah, licin, ikan belut itu licin. Nah, kalau tersinggung itu mau menjebak dan menangkap kita, ternyata yang bisa kita pelajari adalah ini, jadilah licin. Artinya nggak mudah ditangkap oleh yang namanya rasa tersinggung. Tidak mudah ditangkap oleh yang namanya rasa tersinggung. Karena di hidup kita ini akan selalu ada orang yang menyinggung. Contoh ya, akan selalu ada orang yang terlambat. Akan ada orang yang selalu kasih attitude kepada kita. Akan ada selalu orang yang mau menangnya sendiri. Akan ada selalu orang di sekitar kita yang mungkin akan ganggu peace di rumah kita, atau peace di pekerjaan kita, di pelayanan kita, di manapun kita berada, kita akan selalu menjumpai hal-hal yang menjengkelkan, yang tidak menyenangkan, yang bisa membuat kita seringkali merasa terganggu, kecewa, dan tersinggung. Nah, salah satu contoh terhebat menjadi licin terhadap tersinggung, kembali lagi kepada Tuhan Yesus yang kita sembah. Nah, di Yohanes pasal yang ke-10, diceritakan selalu bahwa kemanapun Tuhan Yesus pergi itu ada orang yang mengikuti dia. Nah, yang mengikuti Tuhan Yesus ini kan ada yang menyembah, ada juga yang mau mencobai dia dan mau membunuh. Ya, jadi yang mengikuti Yesus kan ada yang mau menyembah, mau mendengar pengajarannya, tapi ada juga yang memang sengaja untuk mencobai dan mau membunuh Tuhan Yesus, membuat masalah dengan Tuhan Yesus. Nah, apapun yang Yesus ucapkan itu dicari kesalahannya. Apapun yang benar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dicari aja kekurangannya. Kadang mungkin itu yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi coba perhatikan Yohanes 10 ayat 39 menulis. Ini bicara tentang licin, ditangkap dari rasa tersinggungnya. Yohanes 10 ayat 39 pernah menuliskan, sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Wah, ini powerful sekali. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput. Nah, Bapak Ibu saudara bisa membayangkan dan imajinasikan kata luput. Setiap kali coba ditangkap, dia bisa luput. Dia bisa luput. Berarti apa Bapak Ibu saudara sekalian? Dia tahu caranya licin terhadap yang namanya tersinggung. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini benar. Dia nggak mau masuk perangkap tersinggung, dia abaikan tersinggung, dia luput dari jebakan tersinggung. Terus mungkin Anda tanya gini, loh, tapi Pastor Elisa kalau dia bisa ditangkap, dia bisa mati. Ya, kalau Tuhan Yesus ditangkap, dia mati untuk kita, bukan karena Yesus terjebak, tapi karena Yesus menyerahkan dirinya bagi kita. Dia memilih untuk menyerahkan dirinya bagi kita. Bukan karena dia bisa ditangkap oleh yang namanya jebakan tersinggung. Nah, sehingga perhatikan pesan ini. Kalau rasa tersinggung tidak bisa membuat kita marah, maka rasa tersinggung tidak bisa mengontrol kita. Kalau rasa tersinggung tidak bisa mengontrol kita, maka kita bebas hidup dalam sukacita, kebahagiaan, dan kemenangan. Amin. Sekali lagi saya ucapkan Bapak Ibu saudara sekalian ya, kalau rasa tersinggung tidak bisa membuat kita marah, maka rasa tersinggung tidak bisa mengontrol kita. Kalau rasa tersinggung tidak bisa mengontrol kita, maka kita bebas hidup dalam sukacita, kebahagiaan, dan kemenangan. Nah, sebab itu tetap licin dan tidak mudah tertangkap oleh rasa tersinggung. Itu harus kita pelajari dalam kehidupan kita semua. Amsal 19 ayat yang ke-11 itu powerful. Orang bijaksana dapat menahan kemarahannya. Ia terpuji karena tidak menghiraukan kesalahan orang terhadapnya. Nah, sehingga tadi yang A yang kita pelajari, segera bersihkan. Yang B yang kita pelajari, tetap licin terhadap tersinggung. Yang C yang kita pelajari, yang terakhir, kalau kita bisa tersinggung, kita menghadapi rasa tersinggung. Ingatlah rasa tersinggung pahit.
Rasa tersinggung pahit, ingat itu. Boleh kita ketik di kolom komentar kita sama-sama. Rasa tersinggung pahit, ingat itu. Nah, salah satu penulis Alkitab yang dia menuliskan banyak sekali buku di Alkitab yang terkenal, namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus dia tahu rasa tersinggung itu pahit, menyebabkan amarah, rasanya nggak enak. Nah, dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-14, Paulus dia pernah menuliskan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bilang gini, Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Nah, jadi Paulus sendiri punya pengalaman. Dijahati nama orang. Dikecewakan nama orang. Dan si Alexander yang dia kenal, si tukang tembaga itu, ternyata telah banyak berbuat jahat terhadap Paulus. Mungkin itu pengalaman kita. Tapi coba perhatikan respon Paulus, dia bilang, Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Nah, Paulus sadar sebetulnya. Bukan artinya dia mendoakan ya, oh lu udah menyinggung saya, gua doain lu ada apa-apa. Bukan gitu juga sikap Paulus. Tapi ini yang Paulus pelajari, yang dia sadari. Semakin dia tersinggung, semakin nggak bahagia hidupnya, semakin pahit hatinya. Jadi Paulus dia belajar, ini yang dia lakukan, yang kita semua perlu belajar juga. Saya dan semua yang ada di Zoom ini belajar. Menyerahkan rasa tersinggung yang pahit itu kepada Tuhan. Give it to God. Give it to God. Waktu kita bisa dikecewakan, kita tersinggung, kita marah. Makin kita tersinggung, kita makin nggak bahagia sebetulnya. Oleh sebab itu Paulus menginspirasi kita hari ini. Ayo, serahkan rasa tersinggung yang pahit itu kepada Tuhan. And give it to God. Supaya kita nggak perlu menelan rasa pahit tersebut. Nah, saya nggak tahu yang di Zoom ini ya. Ini sebuah pertanyaan. Nanti kalau suka, kasih emotikon jempol. Kalau nggak suka, nggak usah kasih emotikon ya. Saya kepingin tahu nih, berapa banyak di ruangan Zoom ini yang suka makan durian. Nah, yang suka makan durian nanti tolong dikasih emotikon. Wah, tim PAW-nya ini suka makan durian. Luar biasa. Kenapa saya tanya tentang suka makan durian, Bapak Ibu? Saya punya saudara. Saudara saya, ya mungkin buat orang suka durian, saudara saya ini aneh gitu. Karena nggak suka durian, dibeliin yang musangking sekalipun nggak mau. Dibeliin yang blackthorn sekalipun nggak mau. Jadi seumur hidup nggak pernah bisa makan yang namanya durian atau durian itu. Nah, Bapak Ibu sekalian tahu ya, kalau orang udah nggak suka, misalnya kita ini nggak suka makan lemak, misalnya kan, kita itu mungkin nggak suka kulit ayam yang nggak digoreng, misalnya. Nah, ini sama nih, saudara saya itu nggak suka sekali yang namanya durian. Baunya pun dia nggak tahan, apalagi kalau masuk di mulutnya. Nah, suatu kali pernah, waduh ada yang no durian juga. Nah, suatu kali ditantang gini, ayo berani nggak makan durian? Kalau sampai berani makan durian, ada orang gereja tuh ngeluarin dompetnya, dikeluarin uang 300.000. Berani nggak makan durian? Wah. Nah, saudara saya mikir, wah demi 300.000 buat apa pikirnya gitu. Tapi karena banyak orang di situ kan ya, wah harga diri dong gitu. Dicobalah nih durian, dimasukkan di mulutnya. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Dia tidak bisa. Nelen pun nggak bisa. Langsung dikeluarkan, langsung dimuntahkan, diambilkan tisu, langsung dibuang. Nggak jadi dapat 300.000. Hanya karena nggak bisa makan, nggak bisa masuk, nggak bisa ketelan memang. Karena nggak suka. Nah, kita kalau udah nggak suka, biasanya reaksi kita apa? Ambil tisu, dikeluarkan, dibuang. Betul ya? Itu reaksi kita. Kalau kita udah nggak suka sesuatu, itu nggak enak, itu nggak kita sukai, kita ambil tisu, kita ambil lap, kita keluarkan, kita buang. Nah, sama halnya dengan rasa tersinggung. Rasa tersinggung, Paulus itu mengingatkan, menginspirasi kita, itu pahit sebetulnya. Kalau kita udah tahu bahwa itu nggak enak, itu pahit, begitu rasa tersinggung itu datang, atau mau masuk di mulut kita, yang bisa kita lakukan, ambil tisu, keluarkan, buang.
Ambil tisu, keluarkan, buang. Karena Paulus mengingatkan kepada kita, dia menginspirasi kita. Makin kita tersinggung, makin nggak bahagia hidup kita. Nah, kalau kita pernah tahu yang namanya yucky feeling di mulut kita bisa ambil tisu dan kita buang. Sama halnya, kalau mungkin hari ini, minggu depan, atau bulan depan, rasa tersinggung mau datang sama kita. Ingat cerita Duren, saudara. Keluarin, buang. Keluarin, buang. Karena hidup jadi nggak enak. Jadi nggak bahagia. Nggak berkemenangan. Nggak bertumbuh. Nggak berbuah. Kalau harus dijalani dengan rasa tersinggung, dengan rasa marah, dengan rasa pahit yang terus berkepanjangan dalam hidup kita. So, hari ini kita belajar kenyataannya tentang tersinggung. Tersinggung akan ada di mana-mana. Yang setuju katakan yes. Ya. Kesempatan tersinggung selalu ada. Jangan takut ketinggalan promosi, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan tersinggung adalah jebakan yang menyerap energi kita. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mengajak kita. Hadiratnya ada di sini dengan kita semua. Hikmatnya diturunkan buat kita hari ini. Dia ajak kita untuk meresponi, menjaga hati kita sangat penting. Oleh sebab itu kalau tersinggung datang, ayo segera bersihkan, itu yang pertama. Yang kedua, tetap licin. Dan yang ketiga, ingat rasa tersinggung itu pahit. Keluarkan, buang jauh-jauh. Kalau hari ini mungkin kita bergumul dengan rasa tersinggung, mungkin udah beberapa minggu, beberapa bulan, atau hari-hari ini kita ngadepin tantangan yang membuat kita harus berurusan dengan rasa tersinggung. Kenapa kita nggak datang sama Tuhan? Izinkan Tuhan menolong kita. Bawa semua rasa tersinggung kita kepada Tuhan. Karena Dia bisa menyembuhkan, Dia bisa membebaskan, Dia bisa kasih kemenangan yang luar biasa buat kita semua. Amin, amin. Boleh saya ajak kita menyanyikan sebuah lagu yang bersama dengan tim Praise and Worship tentang pembuat mujizat. Dan saya percaya hati yang keras Tuhan bisa ubahkan. Mungkin hati ini kita bangun dengan tembok-tembok karena rasa tersinggung, karena marah, karena kecewa. Hari ini Tuhan bisa kasih kebebasan dan kemerdekaan buat kita semua. Boleh tim Praise and Worship. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, berserah kepada-Mu yang membelah laut dan teduhkan badai. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh saya ajak kita berdoa sebentar bersama-sama. Amin. Yang teduhkan badai, mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Membuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, yang membelah
Bapa, kami berterima kasih buat pesan-Mu hari ini. Biar siapapun kami yang masih bisa dan mungkin sedang bergumul dengan rasa tersinggung atau rasa kecewa dan rasa marah, biar hari ini kami menemukan kebebasan, kesembuhan Tuhan, kemerdekaan dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami, tapi kami datang kepada Tuhan yang berkuasa. Engkau bisa menolong kami. Engkau sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa buat kehidupan kami semua. Dan khususnya untuk hati kami ya Tuhan. Engkau bisa membersihkan, Engkau bisa memulihkan, Engkau bisa membebaskan kami semua. Kami percaya Tuhan hari ini kami diberkati. Dan kami percaya lewat Immanuel Ministry ini kami juga boleh melihat banyak orang akan mengalami kuasa Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa ngalamin pemulihan, mengalami kuasa perubahan hidup terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pastor untuk sharing firman-Nya. Yuk kita terus jumpa Tuhan yuk sama-sama. Takkan habis kasih-Mu bagiku,